Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Hai kawan pajak, selamat datang kembali pada podcast PP 030. Cerdas, patuh, peduli, kontribusi. Di sini kita selalu membahas materi yang seru, bermanfaat, dan sayang sekali untuk dilewatkan. Tak terkecuali pada episode kali ini. Bersama saya Jose Bartay Sanusi Regar dalam podcast PP 030. Cerdas, patuh, peduli, kontribusi. Dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai proses bisnis penagihan bersama narasumber kita yang tentunya suhu-suhu nih. Ada jurus kita dari KPP Pratama Bali G, Kak Cynthia Sipahutar. Dan tentunya ada yang lebih suhu lagi, pelaksana kantor wilayah DJP Sumatera Utara 2, Bang Hamonangan. Sebelum kita mulai lebih dalam lagi, ada baiknya kita sapa dulu lah ya narasumber suhu kita. Selamat pagi Kak Cynthia. Pagi Jose. Sehat ya? Kakak jauh-jauh datang kemari ya. Berapa jam Kak dari Bali G ke Siantar? Sekitar 3 jam. Oh, 3 jam. Untuk ketemu kawan pajak. Oke, keren banget sih. Bang Monang gimana Bang Monang? Sehat Bang? Sehat Jose. Iya ya, segar, bugar ya, luar biasa. Oke, sebagai pertanyaan pembuka nih, kawan pajak pasti sering dengar kata penagihan. Apa sih penagihan itu di kantor pajak? Aku langsung ke Kak Cynthia dulu deh daripada ke Bang Monang ya. Apa dong Kak? Ya. Penagihan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan agar wajib pajak dan atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih Jos tentang penagihan pajak, ada beberapa istilah terkait penagihan pajak yang perlu kita ketahui bersama kawan pajak. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 12 Desember 2022 kemarin. Oh, masih baru ya berarti ya Kak ya? Iya, tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. 3 istilah itu, yang pertama ialah surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. Istilah kedua, surat teguran. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Dan istilah yang paling penting, istilah jurusita pajak. Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan pajak seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Oh, contohnya jurusita itu kakak sendiri lah ya Kak ya? Ini ya seragamnya ya. Ya. Lanjut ke Bang Monang nih. Bang, secara garis besar apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh DJP dalam kegiatan penagihan pajak itu Bang? Ya, ada beberapa langkah kegiatan yang dilakukan dalam penagihan pajak, diantaranya itu menerbitkan surat teguran, memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan, selanjutnya itu melaksanakan pencegahan, dan yang terakhir adalah melaksanakan pendanaan terhadap penanggung pajak. Ada 5 ya, banyak juga ya Bang ya langkah-langkah penagihan ini. Pertanyaan yang penting dulu nih, aku ke Kak Cynthia lagi ya. Apa sih Kak dasar penagihan pajak yang dilakukan di DJP ini Kak? Wah, pertanyaan bagus sekali kawan pajak. Dasar dilakukan penagihan pajak itu ada 2. Yang pertama, surat atau putusan yang mungkin kawan pajak terima. Itu bisa berupa surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak orang bayar, surat ketetapan pajak orang bayar tambahan, surat keputusan kebetulan, surat keputusan persetujuan bersama, surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Yang kedua, dasar dilakukan tindakan penagihan yaitu klaim pajak dalam hal terdapat permintaan bantuan penagihan pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra. Dalam hal wajib pajak harus melunasi utang pajak yang tertera dalam surat atau putusan tersebut, itu harus dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal surat atau putusan diterbitkan. Oh, 1 bulan ya Kak ya? Jadi setelah itu harus dilunasi tunggakan pajaknya ya Kak ya? Pertanyaannya selanjutnya nih, aku ke Bang Monang lagi. Saat kapan sih Bang wajib pajak itu menerima surat teguran dari kantor pajak? Nah, jadi kawan pajak
jika wajib pajak menunggak atau tidak membayar tagihan pajaknya, maka wajib pajak dapat diterbitkan surat teguran. Nah, surat teguran ini diterbitkan 7 hari sejak jatuh tempo tunggakan pajak. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap wajib pajak ataupun penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur ataupun menunda pembayaran pajaknya. Oh, jadi setelah 7 hari jatuh tempo tunggakan, maka WP harus diterbitkan surat teguran ya Bang ya? Iya. Setelah surat teguran itu diterbitkan, langkah selanjutnya itu apa Kak? Langkah selanjutnya pemberitahuan surat paksa. Nah, apa sih surat paksa? Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa ini diterbitkan oleh pejabat kantor pelayanan pajak dan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak. Surat paksa diterbitkan apabila dalam kondisi 3 hal. Yang pertama, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis disampaikan. Kondisi yang kedua, surat paksa diterbitkan apabila terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan tindakan penagihan seketika dan sekaligus. Atau kondisi yang ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Oh, oke. Berarti sedikit nih ya. Jadi setelah wajib pajaknya ditegur, maka wajib pajaknya diterbitkan surat paksa. Nah, tadi ada nih disebutkan tentang penyitaan. Nah, penyitaan itu sama nggak sih Bang kayak yang di bank? Atau gimana tuh Bang? Kalau sistemnya di DJP ini Bang, penyitaan gitu Bang? Nah, di DJP sebelum melakukan penyitaan, nanti ada namanya surat perintah melaksanakan penyitaan. Nah, ini harus diterbitkan dulu oleh pejabat ataupun pimpinan kepala kantornya. Dasarnya itu sebagai dasar agar dapat dilakukan penyitaan. Nah, SPMP ini dapat diterbitkan jika penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya setelah 2 kali 24 jam sejak surat paksa disampaikan. Nah, SPMP tersebut juga sebagai dasar untuk jurusita untuk melaksanakan penyitaan. Tadi juga udah Abang singgung nih tentang SPMP sebagai dasar penyitaan. Sebenarnya penyitaan sendiri itu apa sih Kak? Istilah penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sesuai dengan yang diatur di undang-undang. Gitu. Penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan yang sudah disampaikan oleh pemohon sebelumnya yang diterbitkan oleh pejabat atau kepala kantor pelayanan. Oh gitu, berarti kalau misalnya kita ada tunggakan untuk membayar utang, itulah tadi dilakukan penyitaan ya. Dari penjelasan Kak Cynthia tadi, ternyata ada penyitaan aset ya kawan pajak. Kalau kita menunggak dan tidak kita bayarkan langsung, maka akan dilakukan tindakan penyitaan. Nah, setelah disita itu barang kita itu diapain ya Bang? Nah, kalau utang pajak tidak dilunasi, maka yang akan dilakukan penjualan barang sitaan melalui mekanisme lelang. Nah, penjualan barang sitaan ini dilakukan di muka umum dengan cara melakukan penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat ataupun calon pembeli. Nah, lelang ini dilaksanakan oleh kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang. Dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ataupun KPKNL yang merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas permintaan pejabat ataupun kepala kantor pelayanan pajak. Oh, itu biasanya online juga lelangnya kan Bang? Nah, jadi bisa online, bisa offline, jadi sesuai mekanisme dari kantor lelang sendiri. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau kita recap sedikit, berarti pertama kita melakukan surat teguran, setelah ditegur akan dilakukan surat paksa, baru dilakukan penyitaan. Nah, selain 3 itu Kak, tadi kan udah serem-serem tuh Kak. Masih ada nggak sih tindakan yang lebih serem lagi dari 3 itu tuh Kak? Iya Jose. Sebenarnya masih ada 2 tindakan penagihan. Oh, masih ada ya? Yang dapat dilakukan, yaitu tindakan pencegahan dan penyanderaan. Oke. Apa sih maksudnya pencegahan dan penyanderaan itu? Mungkin kawan pajak tahu ya.
Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk berpergian atau pergi keluar wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Jadi ya walaupun terdengar seram, tapi tujuan dari tindakan penagihan ini ialah sebagai upaya agar wajib pajak dan atau penanggung pajak melunasi utang pajak dari biaya penagihan pajak. Tetap untuk negara juga kan Kak? Iya, untuk pembangunan negara. Untuk pembangunan negara, oke. Wah, seru sekali ya kawan pajak diskusi kita hari ini. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil adalah tindakan penagihan ini dilakukan agar wajib pajak dan penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan dengan cara tadi: surat teguran, memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melakukan penjualan barang sitaan secara lelang ataupun yang dikecualikan dari lelang, lalu yang serem-serem tadi, yang 2 tadi yang melaksanakan pencegahan, dan yang terakhir sampai penyanderaan. Terima kasih kepada Kak Cynthia dan Bang Monang sudah menemani dan berbagi ilmu baik kepada saya maupun kepada kawan pajak di seluruh dunia ya. Semoga memberi manfaat buat kawan pajak semua. Sampai bertemu kembali pada podcast PP030, Cerdas, Patuh, Peduli, Kontribusi. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya. Pajak kuat, Indonesia maju.